Abdul Abdullah. Lalu yang keenam. Nah, 6 ini yaitu 6 tahun. Ketika Nabi berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya ke pemakaman ayahnya. Lalu pas di pertengahan antara kota Madinah dan kota Mekah, si ibunya meninggal dunia di desa yang bernama Tanah Abwa. Lalu hak asuhnya diambil oleh kakeknya yang berlangsung selama 2 tahun. Kakeknya Nabi bernama Abdul. Nah, selama 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Lalu pada saat 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya. Pamannya Nabi siapa namanya? Luka. Pamannya yang bernama Luka itu menjualkan dagangannya saudagar kaya yang bernama Khadijah. Lalu setelah beberapa kemudian dan untuk yang kedua kalinya, pas Nabi Muhammad ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Pas itu Siti Khadijah menyukai Nabi Muhammad. Pada usia Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan berbeda 15 tahun dengan Siti Khadijah, yaitu 25 tambah 15 jadi 40. Nah, jadi perbedaannya 12 tahun ya. Mereka menikah Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah. Lalu 35, pada saat Nabi berusia 35 tahun, bukan, pada saat 35 tahun terjadi kehancuran. Pada saat Ka'bah itu rusak berat. Sudah tahu banjir atau apa? Banjir dengan kapal. Kisah siapa itu yang banjir membuat kapal? Nah, pintar. Lalu balik laptop. Nah, pas 35 itu orang Quraisy dan orang Mekah itu sepakat untuk bergotong royong membangun Ka'bah kembali. Lalu pada saat itu mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Lalu pas Nabi Muhammad datang, ada yang
berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang pertama itu kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang yang pertama beriman kepadanya yaitu Siti Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, dan Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Beliau menyeru pada Abu Bakar untuk menghabisinya, menjadi perantara sehingga banyak orang yang masuk orang Islam. Nah, orang yang masuk Islam pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya Alas disebut As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun yang artinya pemeluk Islam generasi awal. Lalu untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi Teh Kholis menjelaskan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi, sekarang Teteh mau ngejelasin tentang dakwah secara terang-terangan. Maksudnya terang-terangan ini, jadi Nabi Muhammad itu dakwahnya itu langsung ke banyak orang gitu, tanpa sembunyi-sembunyi. Kan kalau sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah tanpa mengetahui yang lain. Nah, kalau misalkan ini mah, kalau yang terang-terangan ini mah, jadi di depan umum, di tempat umum, di depan banyak orang, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan ajaran-ajarannya. Nah, di sini Teteh udah nulis beberapa tahap tentang dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kan dakwah sembunyi-sembunyi, ini udah dijelasin oleh Kholis. Nah, yang kedua yaitu turunnya Quran surat Asy-Syura ayat 214. Nah, di sini bentar Teteh tulis dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Quran surat Asy-Syura ayat 214. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, jadi Quran ini memerintahkan Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Tapi sebelum ke masyarakat luas, Allah menyuruh Nabi untuk dakwah kepada kerabat-kerabat terdekatnya dulu, kepada keluarganya dulu. Nah, ada Abu Thalib dan Abu Lahab, di mana Abu Thalib ini adalah paman Nabi dan Abu Lahab juga paman Nabi. Akan tetapi ketika Nabi mengutarakan kebenaran, respon Abu Thalib dan Abu Lahab ini berbeda. Abu Thalib responnya baik. Abu Thalib percaya kepada ajaran Nabi. Abu Thalib mempercayai apa yang Nabi katakan, dan Abu Thalib akan selalu mendukung Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang, walaupun Abu Thalib ini percaya kepada Nabi, akan mendukung, akan melindungi Nabi ketika dakwah, tapi Abu Thalib tetap berpegang teguh pada agamanya, pada agama Abdul Muthalib. Jadi kalau sekarang mah nggak masuk Islam begitu. Jadi walaupun percaya mau melindungi Nabi, mau mendukung Nabi, tapi Abu Thalib tidak masuk Islam seperti itu. Nah, sedangkan Abu Lahab sama-sama pamannya Nabi, akan tetapi responnya berbeda. Responnya Abu Lahab yaitu menentang, benar-benar menentang apa yang dikatakan Nabi, nggak percaya, pokoknya menolak apa yang dikatakan Nabi. Sungguh Abu Lahab ini melaknat Nabi Muhammad. Pokoknya apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Abu Lahab say no, big no untuk Islam. Seperti itu. Sampai-sampai kan Abu Lahab ini dalam Al-Quran terdapat surat Quran surat Al-Lahab yang isinya itu tentang Abu Lahab, tentang sifat-sifat Abu Lahab, tentang
Dalam musyawarah ini akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menyebarluaskan, mendoktrin orang-orang bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir. Akan tetapi usahanya itu sia-sia. Kenapa? Karena ketika haji dilakukan, ketika orang-orang haji, orang banyak itu pergi ke Mekah untuk haji, masih tetap banyak orang yang mau masuk Islam. Walaupun masih ada yang menentang, masih ada yang tidak percaya, tapi apa yang dimusyawarahkan oleh leluhur kafir Quraisy ini tuh tidak ada guna gitu. Karena ya Islam rahmatan lil alamin gitu. Banyak orang yang menerima dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat itulah mulai banyak para sahabat, mulai banyak orang-orang yang masuk Islam. Alasan kenapa kafir Quraisy itu menentang? Ya, ketika kita membenci seorang atau menolak pendapat seorang itu kita pasti memiliki alasan. Ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu ditentang oleh kafir Quraisy, terutama oleh para leluhur-leluhurnya. Yang pertama yaitu perebutan kekuasaan suku Quraisy. Nah, di Arab ini, di Mekah ini, jadi Quraisy ini memperebutkan suku gitu. Jadi kalau misalkan, jadi ingin semuanya itu ingin menjadi pemimpin. Nah, pada saat itu Quraisy itu posisinya sedang di atas gitu. Pemimpinnya itu dari suku Quraisy. Nah, ketika misalkan suku Quraisy dipercaya kepada Nabi, maka kekuasaan itu tidak akan jatuh kepada suku Quraisy. Suku Quraisy tidak akan lagi menjadi penguasa di sini. Yang kedua yaitu hilangnya kasta. Yang ketiga yaitu merasa memiliki status sosial paling tinggi. Jadi suku Quraisy ini merasa, ini loh gue paling gue punya kekuasaan di sini kayak gitu. Jadi mereka itu merasa memiliki status sosial yang paling tinggi. Sedangkan dalam ajaran Islam itu status manusia itu sama rata di hadapan Allah. Dan mereka tidak menerima itu, dia tidak mau karena dia menganggap dirinya lah yang paling tinggi gitu. Nah, yang terakhir itu hilangnya dagangan patung. Dalam ajaran Islam itu tidak ada yang namanya menyembah patung. Tidak ada yang namanya menyembah patung. Jadi kalau misalkan mereka mengikuti ajaran Nabi, mereka percaya kepada Nabi, dalam Islam itu tidak diajarkan untuk menyembah patung. Jadi ya secara otomatis penjual patung itu tidak akan laku, tidak akan ada lagi patung-patung, tidak akan ada lagi orang membeli patung karena mereka tidak lagi menyembah patung. Nah, karena mereka menginginkan mata pencaharian itu tetap ada sebagai pedagang patung, mereka menentang. Gak mau lah, kalau misalnya aku percaya sama dia, ya berarti nanti aku mau gimana dong, nanti aku gak bakal makan, aku gak bakal punya uang gitu. Karena membuat patung
Yaudah, taruh di sini. Nah, di sini apa yang dijelaskan sama Teh Holid, apa yang dijelaskan sama Teteh, semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan terus? Enggak. Sekian